malah jadi sedih atau malah jadi mengutuki diri, tapi enjoy karena Tuhan itu baik gitu. Itu sih. Iya, saya juga mendengar sih, dan itu tersebar luas bahwa Feby sempat alami. Halo Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan kesaksian artis Feby Febiola yang sembuh dari sakit kanker atau kanker ovarium. Sebelumnya ia tidak merasakan gejala apapun, tetapi setelah menjalani kemoterapi, Feby Febiola memutuskan untuk memotong habis rambutnya. Feby Febiola mengungkapkan isi hatinya di dalam video ini. Waktu aku sehat, pertolongan Tuhan aku rasakan biasa-biasa saja. Tapi waktu lagi sakit, aku rasakan pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Di dalam album rohani yang dibawakan oleh Feby Febiola, beliau mengungkapkan, "Ku buka hatiku untuk jamahan-Mu Tuhan, ku nantikan kasih-Mu yang selalu baru. Ku perlukan kuasa-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Ajarku selalu berkatalah hati-Mu, ajarku selalu dekat dalam hati-Mu." Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita saksikan kesaksian dari Feby Febiola, bagaimana sikapnya ketika menghadapi sakit penyakit kanker dan cara Tuhan menolong menyembuhkan dia lepas dari sakit kanker. Ini dia. Apa kabar Feby? Bisa ceritakan kesehariannya sekarang? Silakan. Baik Pak Yusak, apa kabar? Baik, luar biasa, puji Iya, Tuhan. sehat juga buat semua yang di studio sama semua yang lagi Amin, nonton. amin. Ya, tadi aku udah dengar sedikit dari firman yang dibawakan oleh Pak Yusak. Memang aku merasakan banget ya pertolongan Tuhan gitu. Yang aku rasakan adalah waktu aku sehat, pertolongan Tuhan itu aku rasa biasa-biasa aja. Bahkan dulu aku kayak mikir bahwa Tuhan wajib menolong aku karena aku udah berbuat baik. Ya kan? Walaupun kita kayak sering bilang bahwa aku lakukan ini tanpa pamrih. Tapi tetap ya sebagai manusia tuh ada yang, Tuhan aku kan udah buat begini, Tuhan tolong dong gitu. Terus kadang-kadang suka kayak, bukan meremehkan ya, menganggap bahwa itu biasa-biasa aja. Tapi waktu lagi sakit, gila itu aku ngerasain banget ya yang namanya pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi ibaratnya tuh kayak apa ya, kasih Tuhan tuh bener-bener kayak menyentuh hati aku gitu. Firman Tuhan yang tadinya aku denger tuh kayak biasa-biasa aja. Waktu aku lagi sakit, aku tuh ngerasa firman Tuhan itu kayak bener-bener kayak di kuping aku tuh kayak apa ya, kayak deket gitu. Luar biasa. Jadi ya aku bisa bilang bahwa buat kalian semua yang di sini yang mungkin lagi sakit, ini aku ngomong aja nih sampai berkaca-kaca loh Pak. Karena aku ingat masa-masa itu gitu ya. Iya. Sampai mau nangis. Iya, Aku iya, cuma iya. mau kasih kata-kata penghiburan buat semua yang lagi nonton, pasti banyak yang lagi sakit ya. Yang lagi nonton ini kan memang apa ya, untuk orang-orang menguatkan yang lagi dalam masalah, dalam Orang-orang yang sakit perlu gitu. pertolongan Aku cuma mau Tuhan. Yes, yang lagi butuh banget pertolongan Tuhan. Aku cuma mau bilang bahwa enjoy the moment gitu. Karena semakin besar penderitaan, semakin besar juga pertolongan Tuhan gitu. Amin, So amin. this is the time gitu kan, dimana kita betul-betul lagi broken, lagi patah hati, lagi sakit badan semuanya. Ini saatnya kasih Tuhan betul-betul bisa kita rasain. Jadi please jangan malah jadi sedih atau malah jadi mengutuki diri, tapi enjoy karena Tuhan itu baik gitu. Itu sih. Iya, saya juga mendengar sih, dan itu tersebar luas bahwa Feby sempat alami kanker, dan puji Tuhan alami pertolongan Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan bisa di-sharekan apa kondisinya sekarang seperti apa, karena banyak penonton ADT ini juga alami hal yang sama dengan Feby. Bisa diceritakan kepada penonton yang membuat Feby tetap kuat sampai sekarang ini seperti apa gitu. Silahkan.
Yang pertama mau update dulu keadaan ya. Oke. Puji Tuhan sih sekarang aku udah tidak ada pengobatan lagi. Jadi dokter hanya bilang aku hanya continue hidup sehat gitu ya. Wow, Jadi itu hidupnya keren harus itu. sehat. Iya, iya. Makannya juga dijaga, istirahat dijaga. Saya rasa juga mungkin Bu Hana juga dibilangin seperti itu sama dokter ya. Iya, Harus iya. jaga kesehatan gitu. Minum vitamin tetap, apalagi zaman pandemi seperti sekarang ini. Gitu. Tadi aku tuh kayak aku sampai lupa tadi Pak Yusuf nanya apa? Sampai sekarang bisa dapatkan kekuatan itu dan kemudian sudah ditolong Tuhan. Apa tidak sempat merasa takut atau down ketika itu? I think we all human ya. Pastilah kita pasti pernah merasakan takut. Jadi itu bohong banget kalau aku nggak pernah merasakan takut. Tapi waktu itu kayak gini loh, mikirnya kayak gini. Aku sampai dalam titik, oh ya udah Tuhan, kalau memang this is my time, Tuhan udah mau panggil aku, ya udahlah. Ini loh aku seada-adanya aku gitu. Mau apa lagi ya? Aku ini ciptaan Tuhan. Dan kita semua kan pasti akan menghadapi itu. Kita pasti semua akan menghadap kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan gitu. Jadi aku mikir, oh ya udah, if this is my time, ya udah gitu kan. Aku rasa semua yang sakit berat udah pernah pasti merasakan dalam stage ini. Tapi kalau misalkan Tuhan masih memberikan aku kesempatan buat hidup, pasti aku ada gunanya gitu loh. Jangankan Feby ya yang sebesar ini, semut aja pasti ada gunanya. Masa sih kalau misalkan aku jadi kayak mikir, oh ya udahlah, pokoknya dua hal. Kalau aku selamat, berarti aku masih berguna di dunia ini. Kalau aku nggak selamat, ya udah berarti ya aku selamat bersama dengan Tuhan. Gitu. Aku mikirnya cuma itu aja sih Pak. Oke. Soalnya aku juga tidak mau berpikir yang ribet-ribet karena kalau aku semakin kayak berusaha untuk kuat, malah capek, malah tegang jadinya. Seluruh badan jadi tegang. Jadi ya udah, serahkan sama Tuhan aja gitu apa yang terjadi gitu. Dan puji Tuhan aku dipulihkan, ya berarti Feby masih mempunyai fungsi di dunia ini, Tuhan masih percaya sama aku bahwa ya Tuhan masih mau pakai aku untuk melakukan hal-hal yang positif gitu, memberikan dampak baik buat dunia ini. Oke. Puji Tuhan. Satu pribadi yang alami pertolongan Tuhan. Saya sendiri juga alami pertolongan Tuhan. Tadi disebutkan oleh Feby, Bu Hana itu istri saya juga menjadi cancer survivor yang juga sudah disembuhkan, tidak minum obat, tidak terapi cancer seperti Feby juga. Aku selalu seneng kalau dengar ada yang sembuh, aku selalu seneng. Iya, puji Tuhan. Nah, bagi saudara yang sedang menonton ADT ini, jangan membatasi kuasa Tuhan. Pikiran kita terbatas, tapi masih ada Tuhan di atas logika kita yang sanggup menolong kita. Oke, yang berikutnya Feby. Aku lihat Feby ini sangat positif ketika hadapi persoalan yang menurut kebanyakan orang itu kan berat. Lalu kalau ada netizen yang komentar tidak baik, ternyata Feby tetap positif dan percaya under grace. Apa rahasianya itu? Ya seperti tadi Pak Yusak sebenarnya udah bilang bahwa kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan gitu. Jadi kasih Tuhan itu jauh melampaui pikiran kita gitu kan. Aku rasa kita manusia pasti kita punya banyak kekurangan. Kita punya banyak dosa, baik yang orang tahu maupun orang tidak tahu. Baik yang kita bisa sembunyikan ataupun yang tidak bisa kita sembunyikan gitu. Kalau misalnya tanpa kasih Tuhan, aku rasa kita semua berantakan. Kita semua pasti berantakan kalau tanpa kasih Tuhan gitu. Jadi ya aku pikirnya itu aja sih. Jadi kayak Tuhan tuh luar biasa gitu. Feby yang kayak gini, yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak dosa, itu
Tapi aku merasakan sendiri yang namanya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan gitu. Kalau kita walaupun kita berdosa, walaupun kita punya banyak kesalahan, masa lalu kita jelek atau ibaratnya kita sampah gitu ya, tapi waktu kita mencari Tuhan, Tuhan tuh tetap mau loh. Gila. Jangankan apa ya, manusia aja gitu ya, kalau dalam pergaulan misalnya kita berubah atau kita melakukan suatu hal yang membuat kita dikucilkan dunia gitu, kadang-kadang teman-teman kita sendiri belum mau menerima kita. Tapi Tuhan tuh mau menerima kita, sejelek apapun kita, seburuk apapun kita. Tuhan tuh tetap merangkul kita, mengasihi kita gitu. Dia tetap menjadikan kita anaknya. Dan itu benar-benar luar biasa. Karena ya itu, karena kasih Tuhan dalam hidup aku itu. Jadi aku merasa bahwa oh ya, karena nggak bisa lagi. Aku mau usaha apa untuk bisa memperbaiki apa yang udah aku lakukan di masa lalu? Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa gitu. Sampai aku juga sekarang bisa diundang lagi di acara ini gitu. Aku rasa juga itu semua karena kuasa Tuhan gitu. Karena memang Tuhan itu bisa restore kita. Apapun yang kita lakukan, dosa apapun, Tuhan sanggup ampuni kita gitu. Amin. Saya sangat percaya Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Betul. Kan? Jadi siapapun kita, semua yang sedang mengikuti tayangan ini, apa yang disampaikan Feby tadi, Tuhan itu baik untuk kita semua yang percaya kepadanya. Baik, yang berikut Feby. Proses hidup yang sudah dilalui Feby ini begitu seperti kayak nano-nano berwarna-warni, lalu dari seorang artis, lalu kemudian dalam pelayanan, lalu mesti pindah sampai ke Pulau Bali dan lain sebagainya. Proses hidup yang sudah dilalui ini, pernah nggak Feby merasa kenapa kok jelek gini ya jalan hidupku ya? Justru sebagai orang Kristen kok sepertinya alami proses yang berliku-liku semacam ini ya, lalu menyalahkan Tuhan. Ada nggak sempat kayak seperti itu? Jadi hari ini tuh aku baru merenung ya. Tadi hari ini aku dapat renungan bagus sekali gitu. Jadi aku baca pengkhotbah. Di situ ditulis bahwa segala sesuatu tuh ada waktunya gitu. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi ya menurut aku setiap hidup manusia itu ada musimnya gitu. Nah, tapi di situ ditulis lagi bahwa tugas kita satu itu adalah hanya untuk berbahagia dalam pekerjaan kita dan memuliakan Tuhan gitu. Jadi apa yang terjadi sama aku mungkin bisa dibilang adalah hidup kita itu tidak pernah stagnan, hidup kita itu dinamis. Jadi kita itu diciptakan untuk hidup secara dinamis gitu. Mungkin saat ini aku mungkin tahun lalu aku sakit, terus sekarang aku sembuh. Terus aku mungkin sebelumnya syuting, terus sekarang mungkin aku tidak syuting atau apapun itu. Jadi menurut aku setiap manusia itu mempunyai musim yang berbeda-beda. Jadi kita nggak usah pernah takut sih akan setiap musim dalam hidup kita gitu. Aku sih tidak pernah ragu gitu ya, nggak pernah ragu untuk menjalani hidup aku gitu kan, dengan segala apa yang Tuhan sediakan. Tapi tentu juga kita nggak boleh lengah juga seperti katanya Pak Yusak tadi. Tuhan itu membenci dosa. Memang betul, kita harus berubah. Kalau kita tahu bahwa kita berdosa, kita benar-benar harus berubah. Gitu. Kita harus berubah, kita harus mau mengubah pola hidup kita, jalan hidup kita gitu. Jangan seperti dulu lagi, harus sekarang yang baru gitu. Jadi ya itu, hidup itu dinamis gitu kan. Yang pentingnya adalah bagaimana kita bisa menikmati keberadaan kita dengan Tuhan, itu aja. Oke, puji Tuhan. Sekarang ini yang sedang menonton ini adalah jemaat atau orang-orang yang sedang menunggu pertolongan Tuhan. Nah,
Feby sudah pernah dan sedang ditolong Tuhan. Sudah pernah dan sedang disembuhkan dan terus disembuhkan. Ada pesan untuk penonton ADT yang mungkin alami persoalan yang sama? Silakan jadi nasihat dan closing statementnya Feby untuk penonton ADT ini. Silakan Feby. Sorry kalau mungkin aku katakan apa aja yang terlintas di aku gitu, apa yang jadi pengalaman aku. Jadi kita harus kalau kita lagi sakit itu hati-hati sama namanya pikiran kita, karena tuh iblis tuh menteror kita selalu gitu kan. Kan dia kan memang kerjaan dia kan cuma itu kan, mengganggu kita dengan segala macam kata-kata ataupun pikiran-pikiran yang membuat kita down. Sampai kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Jangan-jangan memang Tuhan sudah menolong kita, tapi kita yang nggak bisa dengar. Karena kita lebih memilih mendengarkan suara si iblis daripada mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Jadi sangat penting buat kita semua yang lagi sakit ataupun yang tidak lagi sakit, yang lagi dalam masalah ataupun tidak lagi dalam masalah. Buat semua orang, ini penting sekali. Punya waktu dengan Tuhan setiap hari. Jadi kita bisa lebih mendengar suara Tuhan dibanding suara iblis gitu. Punya waktu dengan Tuhan. Karena memang jangan-jangan Tuhan tuh memang lagi menolong kita, gitu kan? Cuma kita nggak dengar aja. Oke. Punya waktu dengan Tuhan setiap hari. Apa yang Feby lakukan? Setiap hari bangun tidur, mungkin saat teduh, gitu. Kalau nggak sempat pagi-pagi, mungkin malam sebelum tidur. Punya waktu dengan Tuhan dalam arti ya kita 24 jam memang kita milik Tuhan. Orang kan sering ngomong gitu, 24 jam hidupku emang buat Tuhan juga gitu kan. Tapi benar-benar kayak saat yang momen yang intim banget sama Tuhan, benar-benar ada waktu untuk baca Alkitab. Jadi kita bisa lebih peka gitu mendengar suara Tuhan. Benefitnya bukan buat supaya dibilang baik, supaya dapat membujuk hati Tuhan. Enggak, benefitnya buat kita sendiri gitu. Kadang-kadang kan orang pikir, aku udah baca Alkitab hari ini biar permintaanku dituruti. Enggak seperti itu. Membaca Alkitab setiap hari, punya waktu intim dengan Tuhan itu benefitnya benar-benar buat kita gitu, buat kita supaya kita bisa mendengar lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Kalau kita nggak sering-sering mendengar suara Tuhan, punya waktu yang intim dengan Tuhan, kita nggak bisa kenali suara siapa ya kira-kira gitu kan. Itu benar-benar itu aku rasain banget perbedaan yang sangat signifikan, walaupun mungkin aku juga ya dalam pelaksanaannya mungkin ada yang kadang-kadang males, kadang-kadang apa, tapi itu penting banget. Kalau memang kalian di sini yang punya disiplin yang mungkin lebih daripada aku, itu luar biasa, itu benar-benar deh, benar-benar saat itu benar-benar krusial banget, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Apalagi kita sekarang kan lagi PPKM kan, gitu. Kita lebih banyak mendengarkan hoax, lebih banyak mendengarkan berita duka daripada mendengar suara Tuhan, daripada mendengar kabar baik gitu. Jadi firman Tuhan tuh benar-benar udah kayak obat buat kita gitu. Jadi ya karena aku percaya Tuhan menolong kita masing-masing dengan cara yang unik. Tuhan punya bahasa kasih buat kita itu masing-masing dengan cara yang unik gitu. Jadi please punya waktu yang dekat dengan Tuhan, punya waktu yang intim dengan Tuhan, yang eksklusif dengan Tuhan. Jadi kita bisa mendengar nih kira-kira tuh Tuhan mau ngomong apa ya sama kita gitu. Oke, punya waktu ke dokter, tetapi yang terutama juga yang paling utama kepada sumber yang sesungguhnya, sumber kesembuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Thank you so much, Feby. Sama-sama Pak Yusak, thank you. Nanti ketika sudah ibadah offline lagi, sepertinya gaya bicaranya sudah seperti pengkhotbah ini. Aduh Pak, jangan. Aku malu. Oke, sampai bertemu lagi nanti di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Feby. Puji Tuhan, puji Tuhan.